Oke guys, kembali lagi di channel Awe Horor Rahayu. Jadi sebelum kita melakukan PNS, kita akan menjelaskan beberapa hal seperti biasa, sama baca-bacain komentar di episode sebelumnya yang kita menjumpai barang. Ya, kalau nggak salah itu yang kalian sudah komentar, mungkin kita akan pilih untuk membacanya. Dan kalian yang udah subscribe, terima kasih. Yang share terima kasih. Support terus ya guys, sampai seterusnya. Kali ini mungkin kita seperti biasa siap-siap untuk pergi, dan kita hanya bertiga. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, intinya nanti di lokasi apa aja yang kita dapat dan apa aja yang kita rasakan, dan kita berharap tidak terjadi apa-apa. Kali ini untuk tempat yang kita datangi memang cukup tinggi dari kadar aura, kekuatan dan powernya yang dapat kita rasakan. Dan sebelum pergi pun kita sudah merasakan hal-hal yang aneh. Mungkin kita connect seperti biasa yang sudah pernah saya jelaskan. Biasanya sebelum kita pergi pun kita ada terconnect kepada tempat yang ingin kita tuju. Biasanya ada yang seperti itu, ada juga yang tidak. Jadi kita akan bacain komentar yang kita pilih ya. Yang pertama, Irfan Maulana. Akhirnya, ya akhirnya, apa yang akhirnya? Mungkin maksud si Irfan ini sudah lama menunggu, tipikal penonton yang sangat menanti petualangan PNS kita. Terima kasih ya, dan jangan lupa untuk selalu support. Mama Rafa juga salah satu penonton lama yang terus menonton. Terima kasih ya Mama Rafa, dan salam buat keluarga, semua keluarga di sana. Komentar dari Mama Rafa sama sih yang kayak tadi. Akhirnya yang aku tunggu tayang. Ih, akak cantik, aku ikut PNS lagi ya. Maksudnya yang cantik itu jadi ya diantara kita bertiga, bisa jadi yang dibilang cantik itu bukan Dikong ya, maksudnya si Ime. Abai yang semangat bang, nontonnya biar rame lagi kayak dulu bang. Rame sih kalau nggak menjamin kita sampai, mendingan nggak usah rame lah. Yang satu tujuan, walaupun sedikit tapi satu tujuan aja lah. Intinya no drama yang berlalu sudahlah gitu. Intinya seperti itu, kalian paham lah. Terima kasih Abai telah berkomentar. Alfian dari Pratama, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Awe Horor, semoga lancar dan semoga jaya terus karyanya. Terima kasih. Dan kalian jangan lupa guys, yang mau pesan KS bisa langsung DM aja, hubungi Instagram Awe Horor, TikToknya juga, atau Herma Fatima dan Dikong kalau low respon ya. Dari fans Awe Horor, sebenarnya ini kayaknya Mas Dwi nih, Mas Wi kayaknya nih. Semangat terus bang, salam lilin, satu lilin rahayu rahajeng. Dari Sagaf Yahya, semangat terus tim Awe Horor, terima kasih. Rifki, semangat terus, terima kasih. BTR, ini dia sudah lama ditunggu, salam dari Jawa Timur, Madiun. Oke Madiun, jauh juga ya. Cirebon, Sagaf, Robi, terima kasih Robi, selalu stay juga menunggu. Nah itu aja guys. Oh iya, ini komentar Robi belum baca. Robi berkomentar minta tolong dikeluarkan, tapi agak kasar ya. Ini episode ini maksudnya mungkin dari yang masuk ya. Jadi Robi sebagai penonton, penyaksi, melihat sosok yang masuk sangat kurang ajar mungkin ya, kasar, minta tolong tapi kasar. Terus
semangat terus buat AW Horor. Ngomong-ngomong, image tambah cantik Bang Wan. Oke, terima kasih guys. Jadi di episode kali ini guys, jangan lupa juga di komentar, terserah kalian, yang penting bermotivasi dan bijak lah ya. Oke, kita mulai. Di mana-mana harus ada kejelasan. Aku yang menginginkan. Hah? Karena aku yang menginginkan. Iya, buat apa? Kami nggak sembarang. Oke guys, kembali lagi di channel AW Horor. Mungkin kalian sudah lama menunggu episode kita yang kali ini. Jadi mungkin kalau lama mungkin di pengeditan. Dan kita kadang di live TikTok juga udah jelasin kenapa bisa lama. Untuk malam ini kita bertiga lagi, ada Imeh dan Dikong. Dan singkat saja, apa aja yang kita akan dapat, hal baik yang bisa diambil dan hal buruk jangan lupa dibuang. Untuk kalian support dan bantu untuk tahun ini tembus ke 100k subscriber. Dan rahayu untuk semuanya, terima kasih atas support dan komentarnya, jangan lupa diramaikan lagi. Dan jangan lupa di TikTok juga disupport lagi, dinaikkan lagi, dan lagi nih, semoga kita selamat sampai akhir. Oke, terima kasih. Untuk kali ini kita berada di suatu tempat yang kita pilih, energi dan kekuatannya cukup kuat. Apa saja yang bisa kita jelaskan, kita mulai aja. Oke guys. Anak hutan yang bisa memberantas kematian. Oke guys. Kalau yang saya rasakan masih ada ya, ada, cuman nggak terlalu berbahaya untuk di sekitaran kita dari bagian mereka. Namun memang ada beberapa hal yang mengkagetkan bagi saya ketika tadi masuk. Ada wanita yang bermuka setengah, terus sosok laki-laki pria tua berpakaian coklat tapi seperti jubah. Dia melihat dan memantau kita dari arah kiri, yang perempuan tadi dari arah depan tapi agak sebelah kanan ketika kita masuk. Cuman seperti melihat aja lalu mereka pergi, seperti itu. Untuk suasana belum ada tekanan secara dekat dari tempat kita berpijak ya. Oke bang, kalau untuk aku dari awal kita prepare, aku ada melihat satu keunikan dari sosok. Kenapa nih, kenapa? Enggak ada. Oke, aku ada melihat satu keunikan dari sosok laki-laki bermata merah, yaitu memandang ke arahku begitu sinis. Cuman entah, aku pun nggak tahu juga apa yang sebenarnya dia mau. Masih aku coba untuk menggali, tapi dari tatapan matanya itu seperti menandakan kekejaman yang ada pada dirinya. Oke, kalau untuk
rasa atau suasana pada malam hari ini dari arah sekitaran sini ataupun yang aku pijak ini bergetar aja sih, memiliki getaran yang cukup kuat saat aku berdiri di sini. Itu aja dari aku dulu. Kamu? Kalau aku dari awal masuk ke tempat ini, kalau untuk rasa sih belum. Cuman dari pas narok barang itu terus masuk ke sini, yang aku rasain itu cuman oleng aja. Oleng kayak pengen tumbang. Terus kalau dari energi yang aku rasa di sini dingin. Terus kalau dari sosok-sosok atau entitas-entitas yang aku lihat sih belum ada. Itu pendapat dari kita. Ada dari kita juga yang sudah melihat, ada juga yang belum. Namun setiap kita pergi pasti berbeda pandangan, itu wajar ya. Ini banyak selaput-selaput gitu guys. Sebenarnya ada lagi jalan ke situ, tapi tertutup gitu dia. Jadi kalau nunduk seperti ini, ada nih jalan ke situ. Dan kalian seperti biasa kalau ada ngerasa sesuatu saat nonton dan melihat sesuatu juga silahkan komentar. Jalannya kecil, kalian bisa lihat kan, kecil, mungkin harus ngerondok, nggak mungkin. Dan di sini juga nih, jadi harus tiarap ke sana. Oke. Nah itu di situ ada pergerakan tadi, tapi kita juga kadang juga masih meneliti pergerakan itu apakah dari binatang. Kadang kita juga pernah jumpa biawak ya guys, entah dari binatang atau memang dari makhluk itu. Kadang ada juga yang seperti itu. Di episode yang sebelumnya kan ada juga tuh, tapi di arah sana tadi. Kalau yang sinyal aku ngonek sih itu binatang. Nah, tadi malah berani nih. Tadi waktu Dika jelasin itu ada sosok wanita tua, rambut putih, baju putih, terus di belakang dia. Cuman mau aku kagetin, sudah terlihat jelas kan? Aduh bang. Kenapa? Hidung aku tuh bang. Kenapa hidungmu? Nggak tahu, aku kayak tiba-tiba gitu langsung mimisan. Cuci lah. Apa karena yang aku bilang atau panas dalam nggak? Belum tahu sih, cuman kayaknya yang aku lihat ini karena aku nampak pria yang aku bilang mukanya kejam itu, yang bermata merah. Ya dicuci. Air tadi dibawa kan? Bisa nggak keluar dari situ? Keluar bisa, terobos aja di situ, Kong. Dikong ambil air untuk mencuci. Biasanya mimisan itu karena panas dalam ya. Biasanya mimisan itu karena panas dalam. Iya. Tapi si Dikong kita suruh cuci dulu. Kamu pusing kenapa? Pas ngelihat Dika mimisan, langsung kepalaku kayak ngambang gitu. Memang kamu ada sesuatu yang kamu lihat atau yang udah nekan tuh dari situ? Dikong arah kanan. Kamu nyorot aku, tapi bukan kamu yang aku lihat. Oh iya, siapa? Nggak tahu, kayak di balik matamu ada mata lagi. Iya.
Jadi seperti kita nih udah mulai satu persatu ada yang nempel ngedekatin gitu ya. Kayak ada Yang mulai dua mata. nekan guys. Makin oyong aja. Tapi mata itu berwarna merah atau ada warna lain? Lebih ke Atau putih atau yang mana? kusam. Kusam. Dan cuman mata besar atau karena di background belakang ini gelap? Enggak, emang pas kayak Tuh. pas di balik mata kan ada yang berdiri di sini nih. Tuh, kalian lihat tuh guys. Ada yang goyang di sini. Udah berhenti deh. Aduh, nggak ada senter pula. Kalian bisa lihat nggak sih? Ada daun itu seperti apa ya? Ada yang melintas. Aku mulai bulu kuduk di sini tuh tegang, tapi bukan di bagian tangan, badan tidak, tapi di sini tuh merinding. Jadi seperti ada sinyal pegangan atau peringatan untuk harus hati-hati. Nah, di sini kita pribadi saya sih lebih mulai ada tekanan yang membuat tidak nyaman. Aku baru kesambung ke satu titik seperti gua yang tadi yang kita lihat, tapi itu aku belum melihat secara jelas. Ini baru aku dapat lebih jelas, aku gali karena di situ kan tadi sempit ya, yang aku bilang kayak seperti harus merondok. Terus di situ pandangan juga buram. Di sini ketika aku tarik pandangan, aku baru lihat ada satu titik gua, namun nggak tahu ini gua apa. Ini secara pandangan dimensi mereka. Namun ada lipan yang mencoba untuk mendekat tapi melingkar kita. Entah dia ini salah satu hal yang bermanipulasi merubah wujudnya atau bukan, atau dia ada tersambung dengan gua tersebut. Nah itu nggak tahu dari yang lain. Ini pandangan yang lebih detail lagi yang aku dapat gitu. Kamu? Aku ngerasa kepalaku nih kayak makin berat aja. Kayak ada yang apa sih? Kayak ada yang meluk. Cuman nggak tahu apa. Seperti ada yang megang ya. Kayak aku dari tadi kayak berusaha. Sumpah. Kenapa Kak? Aku kayak ngeliat ada perempuan tingginya tuh kayak seatas ini. Tapi perempuan, rambutnya tuh yang nampak tuh cuman mata kanannya aja, mukanya putih kali, terus lingkaran matanya itu hitam kali. Kalau dari Kong? Kalau dari aku ada ini sih, yang pen dari Ini nggak bisa terlalu gelap ini. Tapi kalau dari aku ini ada yang mau hadir, cuman dari bagian sini juga, yang kemarin ikut sama aku Bang, yang si Poci, cuma nggak tahu dia mana. Senter mana senter? Senter sama kayak ini. Oke guys, jadi di sini ada sedikit zong sinyal tiba-tiba dan bingung, dan kita berharap tidak terkendala di alat. Itu aja intinya. Jadi ada pengaruh besar yang bisa dibilang dampaknya ngebuat kita ketekan luar biasa. Entah itu asal dari gua itu atau lipan ini.
Permisi. Jangan ke sana, kenapa? Bahaya. Ada apa? Bahayanya seperti apa? Mereka mencoba apa? Menipu. Emang tujuannya menipu mereka bagimu apa? Agar kalian ke sana. Iya, maksud kamu tuh kan mereka menipu. Tujuannya mereka menipu tuh apa? Dampak besar. Apa? Hah? Dampak besar. Dampak besar. Dampak besarnya apa? Iya, dampak apa ini? Maksudnya kan ada buruk, ada baik gitu. Jahat. Hah? Jahat. Salah satunya yang seperti apa mereka? Setelah kami masuk tidak gampang untuk kembali. Bisa sebutkan sosoknya seperti apa yang kamu maksud ini? Enggak, sebutkan aja. Seperti bentuk atau raut atau apa. Kenapa? Yang kalian lihat seperti binatang. Oke. Yang sebenarnya itu salah satu bagian penjaga depan. Wah itu. Hati-hati. Baik, terima kasih. Jadi yang dimaksud sosok yang seperti Lipan itu adalah salah satu sosok yang merubah dirinya, ingin maksud tujuan tertentu kepada kita. Itu saja. Ya, terima kasih. Nah, jadi sosok yang kita bilang seperti Lipan tadi itu dia sebenarnya bukan itu. Nah, jadi dari bagian kita mengatakan dia itu bukan itu, namun ada sesuatu hal dia merubah dirinya karena tujuan tertentu. Nah, terus nampaknya dia ada kaitan dengan suatu pandangan yang aku bilang gua tadi, dan ini seperti ingin memancing kita penasaran dengan sesuatu yang kita pandang. Di sana ada seperti bentukan buto warna hijau, tapi ini kakinya 3. Yang 3. Nah, di sana. Tadi aku kan ke sana tuh. Tapi pas tadi di sini bagian kita ada yang nyampaikan pesan, aku ingin berbicara, cuman dia seram tapi seperti Apa kamu yang dimaksud tadi? bukan. Kamu yang dari mana? Apakah satu bagian dari mereka? Bukan. Lalu? Aku dari sini. Iya, ada apa? Kalau saya boleh tahu. Kalian ada apa? Kami kesini hanya menjalankan sebuah. Nggak bisa baik-baik. Ini juga baik-baik. Mohon maaf, kami kesini hanya menjalankan tugas, yaitu Tugas apa? Mencari sebuah cerita untuk menjadikan cerita apa? ataupun mengambil manfaat. Cerita apa? Bisa baik-baik nggak gitu? Kita kan baik-baik di sini. Aku sudah baik. Kenapa kamu seperti ini? Santai aja, santai. Bisa nggak? Lalu apa yang kamu inginkan?
Apa yang kamu inginkan? Aku ingin. Kamu ingin? Kau. Ingin siapa? Ikut kepada jalanku. Kamu inginkan saya? Inginkan kami ya? Ikut jalan kamu? Kau. Santai. Gak usah main ini, kita coba ngobrol baik-baik aja. Gak usah cara kayak gini. Kenapa kamu menginginkan kami? Tidak perlu tahu. Oh, nggak bisa gitu. Di mana-mana harus ada kejelasan. Aku yang menginginkan. Hah? Karena aku yang menginginkan. Iya, buat apa? Kami nggak sembarang. Kami juga mempunyai tujuan, nggak harus ikut sama kamu. Aku juga punya tujuan. Iya, nggak bisa kalau gitu. Berarti kita berbeda. Sudah jelas. Tujuan kita nggak sama, jadi kita nggak bisa Tapi untuk bersama. aku ingin kita sama. Hanya kau. Kalau tujuan kau itu saya nggak bisa ngabulkan. Selain ikut kamu apa lagi tuh? Atau nggak nempelin pesan lah gitu? Bisa nggak? Nampaknya kau mempunyai kekuatan yang kami cari. Saya? Kekuatan apa itu? Tunjukkan. Sini. Nggak bisa. Ini. Ya biar dia yang kau izin sama dia. Gimana? Siapa dia? Mau apa? Kau jangan mengusik cucu-cucuku. Jika kau menginginkan, kau ambil aku. Jika kau mampu. Ternyata kau yang Tujuan kau dan tujuan mereka sangat berbeda. Kalau seperti itu, baiklah. Sudah jelas berbeda. Ya, mengapa kau memaksa mereka? Harus satu tujuan dengan kau. Kau jangan bikin aku. Bikin apa? Aku bisa lebih kasar daripada kau. Mari tunjukkan. Kau keluarkan ilmu kau. Jangan ke situ, Kak. Hah? Ada apa? Bisa dijelasin? Dengan penjelasan kamu? Jangan. Jangan kenapa? Kemauan dia. Mendengarkan kemauan dia. Dia hanya ingin mengganggu pikiran kalian. Pikiran kami ingin dibuat seperti apa? Kalian ingin dibuat banyak. Kehilangan apa? Kehilangan banyak apa nih? Mereka mengganggu kalian dengan cara
agar tujuan kalian hilang. Baik, terima kasih, Kak. Kami paham maksud kakek, jadi kami akan berhati-hati. Terima kasih atas bantuannya. Ada beberapa lagi tipuan. Saya harap kalian hati-hati. Terima kasih. Oke guys, jadi kalian bisa ngambil. Jadi yang tadi itu dia maunya dikong untuk ikut ke dia gitu. Terus tapi dengan barang yang ada di dikong seperti itu. Dia kira itu nggak ada wujudnya, rupanya ada. Jadi seperti itu, rupanya ada. Nah, itulah yang ngebuat bentrok jadinya seperti itu. Ada sosok hitam tapi tangannya hanya sebelah, tapi bengkak besar gitu. Laki-laki. Ya? Laki-laki. Apa ya? Ya, laki-laki hitam, tangannya bengkak sebelah, tapi tangan sebelahnya tuh nggak ada, seperti dia tuh habis bertarung gitu. Berarti sebelahnya seperti kalau kita bilang luka ya. Iya. Nggak bertulang. Jadi aku kayak fokus ke tangan kananku ini, tiba-tiba kayak makanya aku renggangin gitu. Tiba-tiba kamu bahas itu. Nah itu. Iya, jadi gini guys, jadi ada ini pengalaman. Jadi sebenarnya kita kalau ikut, kalian kayak masuk ke dalam ranah yang seperti ini. Kalau memang dari mereka ada yang ingin menyalurkan, kadang bukan merekanya tapi kitanya bisa merasakan karakter dari mereka. Yang misalnya dari yang tak sempurna, maksud entah berperang atau memang kayak gitu, kita juga bisa ngerasakan seperti itu ya. Betul. Yang tadi hanya sebelah kakinya misalnya gitu, ada yang tangannya atau apanya lah gitu, kita juga ada bentuk dari rasa sakitnya yang kita dapat. Nah itu dari Imeh tadi, itu dia langsung merasakan ke sosok tersebut seperti itu. Biasanya juga nggak semuanya. Terus di situ ada anak kecil tapi lehernya tuh Mau putus ya? bukan mau putus, kayak leher sigit. Oh, Maksudnya tuh kayak seperti nggak ada leher. bebantal ya? Ya bebantal, tapi tenggelam gitu dik. Leher sedikit ya? Iya. enggak. Maksudnya Menyerupai gitu, maksudnya bentukannya tuh lehernya datar, kayak leher si Paskol. Ya. Gitulah, intinya lehernya nggak ada. Ada yang narik nantang ke arah sini. Jadi di bagian situ ada yang narik nantang, tapi dia seperti mengejek ataupun memancing untuk kita ke arah sana. Kenapa? Kenapa? Bantu Sukina.
Itu dia nenek narik gitu. Narik. Kenapa, Kong? Jadi itu nenek masuk narik sesuatu barang yang sebenarnya, jadi rupanya nenek ada nyari salah satu barang yang cocok, terus diambil dia. Bukan barang apa ya, maksudnya kayak seperti teman baru gitu. Kenapa, Kong? Kenapa muka kosok sangar gitu jadi? Kong, aduh, Ini juga tumbang. Kong, Kong, kenapa kau udah ketawa? Bisa bangun? Serahkan kamu mau raga manusia untuk apa? Kamu mau raga manusia untuk apa? Aku mau anak ini. Untuk apa? Kamu mau manusia, raga manusia untuk apa? Untuk menukar. Menukar apa? Menukar apa? Bisa ke sini? Bisa ke sini? Untuk menukar apa ya? Kalau boleh tahu. Kamu dari mana? Dari sini atau dari arah mana? Supaya apa mata-matakan kayu? Aku yang sudah menunggu anak ini dari awal. Ya, kamu butuh raga manusia untuk apa? Dia kan manusia. Untuk kutukar. Kutukan? Kutukan atau kutukar? Hah? Kau tidak mendengar. Apakah saya tak boleh bertanya lebih jelas lagi? Anak ini ingin kutukar. Kutukan? Kutukan atau kutukar? Kutukar. Lebih baik kau jangan menghalangiku. Kan sudah masuk dia anak itu. Siapa yang ngalangin? Maksudnya kutukar sama apa? Kami nanti tukar anak ini sama apa? Sama makhluk atau sama benda emas atau apa? Satu pasukan. Satu pasukan kamu. Tertahan. Dan dengan anak ini yang bisa ditukar agar dia bebas dan kau menyingkir. Iya sabar, kami nggak ingin membebaskan siapapun. Maksudnya anak ini ditukar dengan satu makhluk atau berapa yang ditahan? Bagian dariku. Kamu ingin menukar? Dengan kau. Oh, ingin, maksud dia itu ingin menukar seperti budak gitu, guys. Jadi dia itu seperti ada budak, tapi dia ingin tukar kepada kasar.
Sini. Kutukar budak, kamu punya budak terus ingin kamu tukar dengan kelompok kami, nggak bisa? Hah? Nggak bisa. Apa tidak bisa? Iya, kan beda. Ini manusia. Emang untuk apa pertukaran ini? Kan nggak ada juga yang dari kami ingin menukar. Tiba-tiba kok datang. Tak ada senternya. Memang tidak ada urusannya dengan kalian, tetapi aku yang mengambil anak ini untuk kutukar. Tidak bisa. Enggak. Ada yang ikut campur. Siapa yang ingin bermain denganku? Kalian sangat licik manusia. Kau lah yang licik. Orang kita juga nggak ada ngapa-ngapain kok. Jangan menggangguku. Sudahlah, Mas. Kami nggak ada mau pertukaran apapun. Jangan ganggu aku. Jika kamu punya budak silakan urus saja, nggak ada tukar-tukar lah. Kau menyingkir. Kalian licik. Kalian bekerja sama dengan dia. Dia menggangguku. Bisa. Anak ini milikku. Dikong kau udah masuk guys di hutan kayak gini, rata semua hutan ini. Jangan kau tidur di sini. Bangun. Guys, kalian mungkin jadi dia minta pertukaran, dia tuh punya budak ya, tapi dia ingin bertukar gitu, nggak ada yang mau menukar. Besar-besar gini pun badan Diko nggak ada juga kita mau tukar sama mereka, nggak ada ya. Tapi poinnya bebaskan perbudakan, janganlah kalian
sampai diperbudak dengan apapun, apalagi apapun itu kita bertemu, apapun itu bebaskan perbudakan guys, untuk perbudakan diri sendiri juga. Jadi katakan iya jika iya, katakan enggak jika enggak. Maksud aku kalian paham pasti. Kalau kalian masih nggak enakan berarti kalian diperbudak dengan sesuatu hal. Itulah poinnya. Kamu gimana? Aman? Mana kamu? Permisi. Jadi ketika kita mau keluar, permainan nggak sih? Time di belakang disadap, bisa berbicara. Ada apa? Bisa berbicara. Apa yang kamu mau? Ada yang bisa dibantu? Misi Di situ. saya nggak mau ngerekam upload mana nih? Kiri. Ada yang bisa dibantu? Ada apa? Bahasa Kenapa? bahasanya bahasa mereka. Bisa berbicara dengan jelas? Bisa berbicara menggunakan bahasa kami. Sini aja. Halo. Kamu mau kemana? Sini. Bisa menggunakan bahasa kamu? Kami tidak mengerti. Apakah kamu berasal dari sini? Susah guys, dia menggunakan bahasa dari dia. Ada yang bisa dibantu? Dan mengapa kamu tiba-tiba hadir? Bisa dijelaskan dengan menggunakan bahasa kami. Sini aja. Bisa panggil kamu dengan apa ini? Sebutan apa? Ya, saya nggak mengerti bahasa kamu. Kamu pakai bahasa yang ada pada ini aja, agar kita enak bicaranya. Ini aku betul-betul susah untuk berkomunikasi karena minim bahasa ya. Kamu mau apa? Kamu mau apa? Apa yang kamu mau? Sini aja.
Iya, ngomong sini. Jangan ke situ. Sini. Enggak, sini aja, satu orang aja. Halo? Satu orang aja, nggak usah dengan dia. Dengan saya aja. Apa yang kamu mau? Kamu mau dia? Makanya gunakan bahasa anak ini biar saya ngerti. Saya nggak ngerti bahasa kamu. Betul-betul pusing aku. Dia kayak mau juara abang nih, Bang. Ya, jangan sampai ini. Itu batasnya 5 menit, 4 menit. Dan ini jangan sampai kurang nih keterangannya nih. Nanti down deh. Bisa berbicara pakai kosa bahasa jiwa yang ada pada diri dan raga manusia ini. Ada yang bisa dibantu? Jika ada yang bisa dibantu, sampaikan. Kamu mau apa? Tarik nafas, buang pelan-pelan. Oke guys, mungkin sini Bang Awe telah berhasil mengatakan kainnya. Oke. Pelan-pelan lampunya.